Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Dafairlianto. Di sini bersama teman saya Maulida Ashifa sebagai perwakilan kelompok 1B yang belum mengikuti presentasi dan ingin mengikuti presentasi susulan. Pertama-tama mohon izin Bu, kami di sini akan mempresentasikan sebuah studi dengan judul dampak annealing dan juga HMT (Heat Moisture Treatment) terhadap kadar pati cepat cerna atau RDS, pati cerna lambat atau SDS, dan pati resisten atau RS pada pati jagung, kacang polong, dan lentil, baik yang berupa masih bentuk aslinya atau native ataupun yang sudah tergelatinisasi. Oke. Di sini ada anggota kelompoknya, ada saya sendiri, dan juga ada Lira Angelia Emil, Mashita Toila, dan juga Maulida Ashifa, dan juga Maria Pakuita. Namun untuk presentasi kali ini lebih dikhususkan kepada saya sendiri dan juga teman saya Maulida Ashifa yang belum mengikuti presentasi tempo hari. Oke, mungkin kita jelaskan secara fundamental terlebih dahulu. Jadi di sini saya akan menjelaskan apa itu ketiga jenis pati tadi tersebut. Mungkin mari kita analogikan. Di sini seperti yang Ibu lihat, di sini mungkin Ibu bisa melihat ada 3 tokoh politik di sini yang menggambarkan masing-masing adalah jenis patinya masing-masing. Yang pertama ini ada RDS atau pati cerna cepat. Jadi kenapa di sini ada tokoh yaitu Bapak Gibran. Jadi sebenarnya pati cerna cepat ini dianalogikan adalah pati yang dihidrolisis secara cepat dan yang dimana bakal langsung diserap sehingga menaikkan kadar indeks glikemik atau glukosa dalam darah. Jadi kenapa saya analogikan kepada Bapak Gibran? Karena sebetulnya adalah karir politik beliau itu sangat cepat. Dalam satu hari dengan keputusan MK, dia bisa eligible untuk mencalonkan menjadi wakil presiden. Selanjutnya ada pati cerna lambat atau SDS. Jadi kalau kita melihat definisinya, jadi pati cerna lambat ini adalah fraksi pati yang meskipun dicerna sepenuhnya di usus kecil, proses hidrolisisnya itu berlangsung secara perlahan dan bertahap. Nah, kenapa saya menganalogikannya dengan Bapak Jokowi di sini? Karena Bapak Jokowi ini memiliki karir politik yang cukup panjang, Ibu. Jadi di sini Bapak Jokowi ini kan merintis dulu, awalnya sebagai tukang kayu, baru sebagai wali kota, gubernur, dan akhirnya dia mencalonkan sebagai presiden yang 2 periode, mungkin 3 kalau misalkan orang-orang mikir dia punya pengaruh di zaman sekarang. Selanjutnya ini ada pati resisten yang saya gambarkan dengan Bapak Anies Baswedan. Jadi pati resisten itu adalah pati yang tidak bisa dihidrolisis di usus kecil sehingga dia fermentasi di usus besar, di mana hasil dari fermentasinya itu akan menjadi mikroflora bagi usus dan juga bakteri baik di usus besar untuk memanfaatkannya untuk lingkungan di usus besar. Nah, kenapa saya analogikan dengan Bapak Anies Baswedan di sini? Karena menurut saya dia walaupun sekarang tidak terserap dalam pemerintahan, dalam karir politiknya, tapi beliau ini masih mempunyai gagasan-gagasan oposisi yang bisa dicerna oleh rakyat Indonesia sebagai bahan pembakar untuk mengkritisi pemerintah saat pemerintah melenceng. Jadi ketercernaan pati ini itu sangat krusial nih Ibu, karena dia itu berhubungan langsung dengan indeks glikemik. Jadi sederhananya gitu ya, makanan dengan indeks glikemik yang tinggi atau yang lebih rendah itu lebih baik untuk kesehatan, terutama dalam mengontrol yang namanya diabetes dan juga obesitas. Nah, penelitian ini sendiri itu mencoba untuk memodifikasi pati menggunakan 2 perlakuan hidrotermal, khususnya itu adalah annealing dan juga HMT gitu, untuk mengubah profil ketercernaan ini. Selanjutnya mungkin kita bakal masuk ke tujuan penelitian. Dalam penelitian ini sendiri, tujuan utamanya adalah untuk membandingkan secara langsung bagaimana perlakuan annealing dan juga HMT mengubah ketiga kadar pati tersebut pada ketiga jenis pati, baik yang bentuk utuh maupun tergalanisasi. Nah, kita di sini coba membuat pemahaman. Yang pertama itu mana sih perlakuan yang lebih efektif gitu terhadap ketiga pati, dan yang kedua ini adalah bagaimana perbedaan antara pati alami yaitu dalam bentuk granulanya dengan pati yang sudah dimasak atau yang tergelatinisasi. Nah, selanjutnya mungkin kita akan masuk ke bagian metodologi. Jadi sebenarnya bahan utama yang digunakan dalam penelitian ini adalah pati jagung normal, yaitu sebagai pembanding atau kontrol, juga pati yang sudah diekstrasi dan juga dari kacang polong dan lentil gitu. Juga di penelitian ini digunakan enzim-enzim pencernaan seperti pankreatin dan juga amiglukosidase digunakan untuk mengsimulasikan pencernaan in vitro atau keadaan sesungguhnya di lambung kita.
seperti yang sudah saya jelaskan, di sini kita menggunakan menggunakan dua perlakuan, mohon maaf Bu. Yang pertama itu ada annealing. Jadi ini tuh bisa disebut adalah perlakuan basahnya gitu. Jadi dengan kadar air tinggi, pati dengan kadar air tinggi, umumnya dengan kadar air 70%, ini tuh patinya bakal direndam dan diinkubasi pada suhu di bawah suhu gelatinisasi. Contohnya itu adalah 50 derajat Celcius gitu selama 24 jam. Sedangkan perlakuan yang satu lagi atau heat moisture treatment ini tuh adalah perlakuan lembabnya dengan kadar air yang lebih rendah, umumnya dari 30%. Dan pati dengan kadar air rendah ini akan dipanaskan pada suhu tinggi, contohnya itu 100 derajat atau 120 derajat selama waktu yang lebih singkat, umumnya itu 2 jam. Mungkin kita bakal masuk ke analisis struktur. Jadi yang pertama ini untuk memahami kenapa sih sifatnya itu bisa berubah, kita ini harus menganalisis strukturnya. Jadi kita tuh bakal mengukur kadar amilosa semu, swelling factor atau SF, juga untuk melihat kemampuan si pati tersebut mengembang dan juga distribusi rantai amilopektin menggunakan HPAEC PAD. Mungkin selanjutnya itu ada analisis AML dan DSC. Jadi AML sendiri atau amylose leaching itu tuh untuk mengukur seberapa banyak amilosa yang bocor dapat dikatakan dari granula saat dipanaskan pada suhu 80 derajat. Selain itu, kita juga bakal menggunakan DSC atau metode differential scanning calorimetry. Jadi ini tuh untuk melihat properti termalnya gitu, seperti suhu atau energi atau api yang dibutuhkan untuk gelatinisasi. Selanjutnya, analisis yang bersifat fisik juga ada analisis mikroskopi dan juga FTIR. Jadi di sini kita mengamati struktur fisik granulanya menggunakan mikroskop cahaya terpolarisasi untuk melihat pola silang malta. Struktur molekulnya ini dianalisis dengan FTIR, di mana kita melihat rasio absorpsansinya 1047 terhadap 1022 cm sebagai indikator keteraturan atau kekristalan pati. Oke, mungkin selanjutnya juga bakal saya jelaskan tentang metodologi kecernaan dan AGI. Jadi sebenarnya di sini tuh lebih difokuskan bahwa kita tuh bakal melihat ketercernaan secara in vitro gitu. Jadi kami menguji pati dalam dua kondisi. Yang pertama itu adalah bentuk granularnya atau bentuk aslinya, alaminya, dan yang kedua itu adalah bentuk yang sudah mengalami proses hidrotermal yang tergelatinisasi. Nah, dari sini tuh kami bisa hitung kadar RDS, yaitu pati cerna cepat, pati cerna lambat, dan juga pati resisten yang kemudian digunakan untuk memprediksi indeks glikemiknya atau AGI. Dan selanjutnya akan masuk ke bahasan yaitu hasilnya. Jadi buat yang pertama, hasil amilosa dan amilopektin bakal kita lihat karakteristik pati alaminya dulu. Nah, datanya itu sebenarnya menunjukkan perbedaan mendasar. Pada pati jagung ini memiliki kadar amilosa terendah, yaitu sekitar hanya 24,6%. Tapi sebaliknya, kacang-kacangan seperti legum ini memiliki amilosa yang jauh lebih tinggi. Kacang polong itu 35,4% dan juga lentil itu 36,9%. Nah, sebenarnya ini tuh penting sebagai catatan karena kenapa kadar amilosa yang lebih tinggi biasanya berhubungan dengan ketercernaannya yang menjadi lebih lambat gitu. Jadi kalau misalkan kita menggunakan spekulasi ini, kita bisa dispekulasikan kalau misalkan emang pati jagung ini tuh yang kecernaannya lebih cepat gitu. Ada yang namanya itu adalah hasil dari AML atau amylose leaching dan juga swelling factor yang tadi. Nah, sebenarnya ini kita ini bakal menghitung ini karena AML ini seperti saya bilang tadi itu mengukur amilosa yang bocor dari granula, sedangkan swelling factor ini adalah mengukur seberapa besar kemampuan si pati itu untuk membengkak gitu saat dipanaskan dalam air. Nah, logikanya itu jika granula pati lebih stabil atau keras, nilai AML dan SF-nya itu bakal lebih rendah gitu teman-teman. Nah, perlakuan hidrotermal sendiri gitu ya, itu tuh dapat mempengaruhi AML dan SF dengan mengubah interaksi internal dalam granula sehingga bisa menurunkan ataupun menaikkan nilainya gitu teman-teman. Oke, mungkin selanjutnya kita bakal bahas terhadap grafik yang ada ini, yaitu adalah pengaruh perlakuan hidrotermal ini terhadap swelling faktornya gitu. Jadi mungkin kita bakal lihat dulu pada grup native-nya terlebih dahulu, yaitu tanpa perlakuan. Bisa dilihat dengan jelas bahwa pati legum yaitu lentil dan kacang polong ini memiliki swelling faktor yang jauh lebih tinggi daripada jagung. Ini berarti granula alaminya memang sudah lebih mudah membengkak gitu dibandingkan jagung. Nah, kita bakal masuk kepada efek apa sih yang diberikan oleh perlakuan hidrotermal ini.
Perlakuan annealing ini sedikit menurunkan swelling factor pada kacang polong dan lentil. Efeknya ada tapi tidak drastis. Mungkin tidak akan signifikan terasa gitu teman-teman. Sedangkan buat yang HMT sendiri, kita bisa lihat apa yang terjadi gitu ya teman-teman. Terutama pada perlakuan 120 derajat. Nilai SF-nya swelling factor ini menurun drastis di semua jenis. Perkenalkan, nama saya Melida Shishiva dengan NPM 097. Nah, saya akan melanjutkan penjelasan dari Dava. Pengaruh annealing dan HMT terhadap swelling factor. Swelling factor di sini yang pertama ada kacang lentil, yang kedua kacang polong atau pea, dan yang terakhir ada jagung. Annealing merupakan annealing yang berfungsi menurunkan swelling factor pada dan lentil dan bisa sedikit meningkatkan pada jagung. HMT yang berfungsi menurunkan swelling factor pada semua jenis pati, terutama pada suhu di 120 Celcius, yang menghasilkan granula lebih keras dan tidak mudah mengembang. Eh, Annealing dan HMT bisa menurunkan AML pada pea dan lentil. Jagung bisa annealing sedikit meningkatkan AML. HMT tidak berpengaruh signifikan. HMT yang menekan pelepasan amilosa lebih kuat dibanding annealing. Eh, Karakteristik gelatinisasi. Apa itu gelatinisasi? Proses di mana granula pati yang dalam hal ini dari jagung, kacang polong, dan lentil dipanaskan dalam air yang menyebabkan pembengkakan yang tidak dapat kembali. Selama proses ini, struktur kristal pati yang teratur akan meleleh hilang. Dari tabel didapatkan hasil berupa perlakuan ANN yang pertama ada nilai TO, TP, dan TC pada pati yang dianel sampai eh, LA10 lebih tinggi daripada pati aslinya. Nilai TC dan T0 yaitu rentang suhu menjadi lebih kecil atau menyempit setelah diannealing. Jumlah energi yang dibutuhkan untuk memasak pati yang dianel tidak banyak berubah, bahkan sedikit menurun pada beberapa sampel. Lalu ada di perlakuan HMT, yaitu yang pertama nilai TO, TP, dan TC pada pati HMT, sampel CH100, pH 100, LH100, dan yang lebih tinggi lagi pada CH120 sampai LH120, jauh lebih tinggi dibandingkan pati asli maupun pati hasil annealing. Yang kedua, perlakuan HMT membuat nilai TC, TO menjadi jauh lebih besar atau melebar. Yang ketiga, jumlah energi yang dibutuhkan untuk memasak pati HMT turun secara signifikan. Bifrigensi. Pati asli jagung dan kacang polong menunjukkan pola bifrigens khas berupa Maltese cross, menandakan orientasi radial rantai polimer. Pengaruh perlakuan annealing tidak mengubah intensitas bifrigens, yaitu struktur kristal relatif tetap stabil. Lalu ada di heat moisture treatment yang menurunkan intensitas brief fragrance terutama di pusat granula lebih jelas pada suhu 120 Celcius. Interpretasinya yang pertama, penurunan Bayer fragrance menunjukkan adanya disorganisasi orientasi rantai pati akibat energi panas. Yang kedua, bagian tengah granula lebih rentan terhadap perubahan dibanding bagian tepi. Yang ketiga, hasil serupa juga terjadi pada lentil menunjukkan pola respon yang sama dengan kacang polong. Hasil Polaris Light Microscopy. Hasil penangkapan gambar menunjukkan bahwa pati yang diuji sensitif terhadap perubahan struktur molekul, seperti konfigurasi rantai pati, kristalinitas, dan retrogradasi. Di sini ada contoh-contoh hasil dari penangkapan gambar yang menunjukkan pati sangat sensitif terhadap perubahan struktur molekulnya. Lalu ada hasil spektroskopi FTIR. Eh, di grafik ini teridentifikasi puncak absorbansi pada panjang gelombang 1047 cm dan 1000
1022 cm yang mengindikasikan struktur kristal dan amorf pada pati, yang menyebabkan pengambilan meningkatkan rasio perubahan struktur pada seluruh pati. Sebaliknya, HMT menurunkan rasio perubahan struktur mengganggu pembentukan struktur kristal. Envirodigestibility, yaitu tingkat RDS dan dalam tabel ini dijelaskan tingkat RDS dan SDS dan RS pada pati asli maupun pati yang dijelatinisasi setelah mengalami perlakuan annealing dan perlakuan panas kelembapan. Hasilnya adalah gelatinisasi secara drastis meningkatkan RDS dan menurunkan SDS pada semua jenis pati. ANN mempertahankan sebagian RS meskipun meningkatkan RDS dan SDS. HMT terutama pada suhu tinggi menghasilkan pati dengan RS tertinggi dan stabil setelah gelatinisasi, menjadikannya lebih tahan terhadap enzim dan panas. Granula starch pati alami menunjukkan tingkat hidrolisis paling rendah dan paling lambat terutama di awal waktu reaksi. Ini menunjukkan granula masih dapat rapat dan sulit ditembus enzim. Yang kedua adalah pati annealing cenderung meningkatkan laju dan total hidrolisis dibandingkan natif. Annealing dapat memperbaiki struktur internal tanpa merusak bentuk granula, membuat enzim lebih mudah mengakses. Yang ketiga, pati HMT justru memperlambat hidrolisis terutama pada suhu perlakuan tinggi di 120 Celcius. HMT membuat struktur granula lebih padat dan kurang larut sehingga enzim sulit menghidrolisis pati. Ada juga di hasil D sampai F. Yang pertama, yang D semua sampel menunjukkan hidrolisis sangat cepat dan tinggi, sekitar 80-100%, sehingga setelah proses dimulai. Yang kedua, tidak ada perbedaan besar antar perlakuan natif annealing HMT. Setelah digelatinisasi, granula pecah dan amilosa sampai amilopektin terurai, sehingga enzim dapat dengan mudah mencerna semuanya. Hidrolisis enzim pada pati jagung, kacang polong, dan lentil yang bersifat natif annealed dan heat moisture treat dalam keadaan granula. Nah, di sini ada hasil dari expected glycemic index. Yang pertama, pati jagung memiliki nilai AGL yang lebih tinggi akibat tingginya proporsi rantai amilopektin. Yang kedua, perlakuan meningkatnya AGL pada pati. Yang ketiga, gelatinisasi meningkatkan AGL pati secara signifikan. Yang keempat, ada perlakuan menurunkan nilai AGL pada pati tergelatinisasi akibat interaksi rantai pati yang terbentuk selama perlakuan. Kesimpulannya, pati kacang polong dan lentil memiliki sifat fisiokimia berbeda dari pati jagung, terutama pada kadar amilosa, struktur amilopektin, pelepasan amilosa, pembengkakan granula, gelatinisasi, serta kadar RDS dan RS. Modifikasi fisik ANN dan HMT mempengaruhi kecernaan pati. Pada granula alami, keduanya meningkatkan RDS dan RS namun menurunkan SDS. Dengan HMT memberikan efek lebih besar pada pati tergelatinisasi, keduanya justru menurunkan RDS dan meningkatkan SDS serta RS. HMT lebih efektif dalam menghasilkan SDS dan RS yang tahan panas. Nilai LGL naik pada granula alami, tetapi turun pada pati tergelatinisasi, terutama pada suhu tinggi, karena interaksi antar rantai pati yang terbentuk tetap stabil dan mengurangi akses enzim. Mungkin cukup sekian dari presentasi dari kami. Jika ada pertanyaan, bisa dituliskan di kolom komentar. Terima kasih.